Bab 059, kamu ternyata banyak rahasia. Kamu gak perlu mengurusi apa yang bukan urusan kamu. Bahasa Berang. Pria itu lekas berjalan melewati Barata. Jadi gitu, ya. Reaksi kamu sama Om kenapa gak beda jauh? Kalau Om beneran punya dosa, terus kamu kenapa? Lagi-lagi Barata kembali dirundung pikiran. Perjalan dari kantor ke rumah, Barata putuskan membeli kue cubit di pinggir jalan. Dulu dia punya pengasuh yang membeli kue cubit setengah matang. Karena memaksa dan merengek, pengasuh memberikan kue itu untuk Barata. Kini, pria itu masih menyukainya. Mang, berapa satu plastik gini? Barata menunjuk plastik berisi 12 kue cubit. Yang ada toppingnya 20. Kalau polos 15, jawab tukang kue cubit yang masih sibuk menuang adonan ke dalam cetakan. Aku mau yang setengah matang satu dan sisanya normal. Barata duduk di kursi tunggu dari bangku kayu memanjang. Sedang sopir menunggu di parkiran supermarket. Barata keluarkan ponsel di saku. Dia memeriksa chat yang masuk. Seperti biasa Yami mengirimkan foto-foto Koyu tengah belajar. Belakangan Yami ikut kelas orang tua agar bisa mengajari Koyu tumbuh kembang di rumah. Untuk mendukung itu, Barata membelikan aneka alat tulis dan bahan pembelajaran. Kamu makin sini makin pinter. Udah waktunya papa harus siapin masa depan kamu, nak. Apalagi pasti kamu mau pesantren, kan? Jemari Barata mengusap layar ponsel. Dia melihat ke langit yang masih terlihat biru muda. Pak, kuenya udah siap. Penjual memberikan kresek berisi kue cubit pada Barata yang langsung diterima dan dibayar. Kini Barata tinggal pulang ke rumah dan mandi. Dia tak sabar membagi 3 plastik kue dengan putranya. Perjalanan terkendala karena macet. Sepertinya ini akan menjadi waktu yang panjang. Barata buka pintu mobil. Dia turun dari kendaraan dan berjalan ke restoran ayam cepat saji. Barata pesan 1 ember ayam dan 2 dus lengkap untuk sopir dan keluarganya. Setelah membayar dan keluar, Barata tertegun melihat Annelies dan Bahasa keluar dari sebuah toko kue. Di tangan sopir Bahasa ada 1 dus kue. Bukannya dia bilang jalan sama Sasha. Terus kemana Sasha? Jelas Barata heran. Ucapan Annelies tidak sinkron dengan pernyataannya. Barata mengambil sudut paling jelas untuk mengintip. Kebetulan restoran ayam itu dengan toko kue berada di barisan yang sama. Syukur ada beberapa mobil yang menutupi mobil Barata hingga ketiga orang itu tidak ada yang sadar. Barata pesan ojek online. Aku harus ikutin mereka. Setelah yakin mendapatkan ojek, karena pangkalannya tak jauh, Barata bergegas memberi tahu sopir agar pulang lebih dulu dan menyimpan makan di mobil. Kendaraan Bahasa meninggalkan parkiran. Barata mengikuti dari belakang dengan ojek tanpa mengenakan jas dan hanya tersisa kemeja. Ini menghindar untuk dikenali. Mobil terus berjalan maju di daerah Cilanda kemudian belok ke Hotel Bintang 4. Gimana, Pak? Tanya tukang ojek. Di sini aja, Pak. Saya bayar argonya cash. Barata mengeluarkan uang lembaran karena menyewa ojek tak sesuai jalur aplikasi sehingga tukang ojek harus memutar. Barata masuk ke dalam hotel dengan berjalan kaki. Kedua orang itu tentu harus check-in kalau hendak masuk. Kecuali ada yang melakukannya untuk mereka. Ya ampun, aku kehilangan mobilnya lagi, pekik Barata karena mobil itu masuk ke dalam parkiran. Meski begitu, Barata tetap masuk ke dalam. Dia bertanya pada resepsionis apa ada penggunaan ballroom pada hari itu. Tidak ada, Pak, jawab resepsionis. Bagaimana kalau ruang rapat? Ada yang menyewa. Saya benar-benar ingin kepastian kalau saya beneran ditipu, pinta Barata. Resepsionis kembali mengecek. Sama, Pak. Hari ini 1 ruangan rapat sedang dalam perawatan dan 1 lagi saya pastikan kosong. Terima kasih banyak, Mbak. Barulah kini Barata keluar dari hotel itu. Kalau ballroom dan ruang rapat tak disewa pastinya kalian masuk ke dalam kamar, kan? Sampai bawa kue segala. Buat apa juga turun di tempat parkir? Pikir Barata. Sopir menjemput tepat di depan showroom mobil tak jauh dari hotel. Takutnya Bahasa lihat. Kini saatnya Barata pulang dan membuat strategi. Hotel. Yami kaget saat Barata menceritakan tentang apa yang ditemukan. Ngapain? Barata memancing pendapat Yami. Aku gak mau suuzon, Mas.
Mereka itu adik dan kakak ipar, loh. Suaminya Annelies udah meninggal. Dia janda dan suami orang lebih tepatnya. Barata mengenakan kaos santai. Terus Mbak Sasha tahu. Pasti enggak kalau iya. Yami membuat Barata memperoleh jalan. Iya juga. Kalau dia tahu gimana? Barata mencoba kemungkinan lain. Kalau sampai Sasha ada di sana dan Barata yang sudah suuzon, dia akan ketahuan mengikuti kedua manusia itu. Tanya seakan Mas gak penasaran akan apapun, saran Yami. Aku disuruh mikir lagi kalau gitu, keluh Barata. Selesai salat maghrib, Barata ajak Koyu main di halaman belakang. Mereka main bola menikmati udara malam yang sejuk. Yami datang membawa kue cubit yang Barata beli, tentu sudah dihangatkan dalam microwave. Makan dulu, ini udah panas, ajak Yami. Ayah dan anak itu meninggalkan bola di halaman. Mereka mendatangi Yami dan duduk di kursi teras. Uma, mau susu? Pinta Koyu. Baik, tungguin Uma. Yami kembali ke dapur. Koyu duduk dengan kaki menggantung di kursi. Barata berikan kue cubit pada anak itu. Koyu makan dalam sekali suapan, membuat pipi kembung. Kamu mirip sama panda. Barata mengacak rambut Koyu. Setelah menelan makanan, Koyu naikkan kaki dan duduk bersila. Papa, naik pesawat enak? Tanya Koyu. Uma, nangis enggak mau lagi. Takutnya katanya, jawab Barata. Uma udah naik. Kenapa Koyu belum? Nanti udah besar kita naik pesawat. Sekarang Koyu latihan dulu naik kereta, ya. Saran Barata. Di sekolah ada naik kereta juga. Barata mengingat masa-masa teknya dulu. Namun, yang lewat dalam pikiran malah saat dirinya menyiram teman dengan lem cair karena banyak bicara. Seketika Barata terkekeh. Ada mungkin. Nanti Koyu tanyakan sama Bu Guru Yami, ya. Uma dulu ajal ngaji, loh. Oh iya, Koyu tahu dari mana? Waktu Uma ke Jakarta, Koyu masih setahun. Tangan Koyu menepuk meja. Lihat di foto HP Uma. Ada lagi ajal ngaji. Temennya banyak. Wah, temennya Uma yang dewasa banyak juga gak? Barata terus mengorek informasi. Ada banyak. Perempuan 4. Laki-laki 3. Ada Om. Uma bilang nanti jadi papa Koyu. Kali ini Barata tersenyum licik. Kamu ketahuan Yami. Jadi kamu punya gebetan Ustaz. Pantesan aja dulu maksa pengen dapetin suami calon imam, gumamnya. Yami datang membawa segelas susu hangat dan ini buat Mas. Diminum, ya. Yami tata gelas-gelas itu di meja santai. Wanita itu duduk menghadap sang suami. Uma, Ustaz di masjid apa kabar sekarang? Tegur Barata. Di masjid mana? Yami terlihat keheranan. Tempat kamu ngajar dulu. Kini mata Yami terbuka lebar. Barata menunjuknya. Kamu ternyata banyak rahasia juga ya, Uma, sindir Barata tajam. Bab 060, kamu tahu dia kemana? Udah, Mas. Gak usah dilanjutin. Mas Barat mantannya banyak. Aku aja gak protes. Masa aku naksir satu ustaz protes? Lagian dia udah nikah, berondong Yami saat Barata terus menyindir tentang guru mengaji tampan yang Yami sukai. Seingatku kamu cuman bilang pernah suka lelaki. Gak bilang satu tempat kerja. Waktu ke Bandung ketemu, dong. Barata terus menyemburkan pertanyaan. Bahkan suara jangkrik di halaman rumah sampai tak terdengar akibat perdebatan mereka. Gak, urusanku sama guru gadungan yang bilang Kaknala gentayangan. Harusnya Mas bersyukur. Artinya aku lupa buat cerita. Yami membela diri. Alhamdulillah kalau iya. Mereka terdiam beberapa saat. Tangan Barata menyentuh gelas Kenapa bisa panas? Ya. Karena airnya dimasak, bukan dibekuin, geram Yami yang masih tak terima dengan sikap suaminya. Mas minta maaf udah bikin kamu marah. Gak usah sensi gitu. Kamu kalau ngambek cantik. Aku jadi gemes. Barata mencoba menggoda istrinya yang tengah merajuk. Kalau gitu aku ngambek tiap hari biar Mas sebut aku cantik. Yami berkacak pinggang. Tapi lebih cantik kalau lagi adem. Bikin betah liatnya. Barata mencolek pipi Yami. Koyu mengambil gelas dan meneguk susu. Kuenya enak ini. Koyu menunjuk piring berisi kue cubit setengah matang. Lihat.
Dia beneran mirip sama aku. Sampai tipe kue cubit aja sama. Terlihat Barata bangga. Aku iyain aja. Yami mengalihkan gelas Koyu lebih dekat agar Koyu tak merasa kesulitan. Malam itu Barata bisa tidur dengan nyenyak. Paling tidak dia berhasil mendapatkan satu clue. Pria itu menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, kali ini tanpa sopir. Dia harus bertemu dengan teman-temannya dulu untuk melakukan sesuatu. Gila, kalau ketahuan gimana? Jalu, teman Barata dari Depok menolak saat dimintai membuntuti bahasa. Jangan sama elu kali. Suruh yang lain. Lu cuman cari orang yang bisa diandelin, tegas Barata. Emang ada masalah apa, sih? Seingat gue kakak lu baik semua. Jalu terlihat heran. Ada masalah internal keluarga. Cuman mastiin aja dia pergi ke tempat yang gak salah. Barata masih menutupi hal ini. Gue siap bantu. Kelihatannya lu udah putus asa begitu. Biasanya juga slow. Tangan Jalu menepuk bahu Barata. Setelah pertemuan dengan Jalu itu, barulah Barata meneruskan perjalanan menuju kantor. Tiba di lobi, dia mendatangi resepsionis. Mbak, sibuk gak? Tanya Barata. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Resepsionis terlihat senang didekati pria tampan itu. Tolong telepon sekretaris CEO. Tanyain CEO ada atau tidak. Bilang aja ada tamu datang. Kalau ditanyai tamunya siapa, jawab yang mau minta sumbangan dari Yayasan Bintang Bersinar, jelas Barata. Kalau nanti ditanyakan alamat yayasan saya jawab apa? Bilang orangnya udah pergi. Resepsionis antara heran dan ingin tertawa mendengar permintaan Barata. Meski begitu tetap dia lakukan juga. Barata menunggu di sana saat resepsionis menelepon. Hari ini Pak Bahasa sedang dinas ke luar negeri, Pak. Jadi beliau tidak ada di tempat. Barata mengusap dagu. Padahal aku mau perang dia. Gak jadi, deh, dusta Barata. Dia melirik ke arah pintu. Bu Anelis gimana? Tolong tanyain dia kayak tadi. Dan kembali resepsionis mengiyakan permintaan itu. Nyonya Anelis sedang sakit, Pak. Katanya demam. Barata menarik sebelah alis ke atas. Makasih banyak, Mbak. Barata naik ke lantai atas. Luar negeri. Di mana? Pria itu semakin penasaran. Apa iya Anelis sakit? Supaya yakin, aku harus apa? Barata keluarkan ponsel. Dia telepon mantan kakak iparnya. Barat, tanya Anelis. Kamu kenapa gak kerja, Ane? Aku gak enak badan, Barat. Sekarang batuk-batuk. Coba jenguk aku ke sini. Sekalian ketemu sama Bianca. Dia kangen banget sama kamu, tawar Anelis. Oke, nanti siang aku ke sana. Aku tunggu. Sungguh jawaban itu bukan yang ingin Barata dengar. Jadi Anelis gak ikut ke luar negeri. Artinya emang mereka gak pergi berdua, gumam Barata. Kalau ke sini, boleh beliin aku dimsum yang deket Bank BUMN. Kamu tahu itu favorit aku, kan? Oke. Setelah perjanjian itu, Barata benar bertemu dengan Anelis. Dia datang ke rumah janda cantik itu. Anelis terlihat merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Barat, duduk sini. Ajak Anelis. Di samping tempat tidur ada kursi untuk tamu. Kata dokter gimana? Bilangnya aku cuman kecapean aja. Terus disuruh istirahat seminggu. Ini surat sakitnya. Tolong handle kerjaan dulu, ya. Ada apa-apa bilang sama sekretaris dulu. Aku mau off beberapa hari fokus sama tubuhku. Anelis terbatuk-batuk. Tubuhnya terlihat pucat dan lemah. Apa aku udah salah sangka sama dia? Iya. Bahkan dia sampai kayak gini. Barata bicara dalam pikirannya. Barat, Bianca aku mau titip dulu di Bandung besok. Aku takut dia ketularan, izin Anelis. Gak apa, fokus sama kesembuhan aja. Kamu jangan terlalu ngejar sesuatu. Ingat, fisik kamu juga ada batasnya, Ane. Kamu emang yang terbaik. Anelis menunjukkan jempol ke arah Barata. Gimana kemarin belanja sama Sansha? Barata langsung mengalihkan obrolan. Ya gitu, dia banyak banget beli sesuatu. Aku harus mikir-mikir sekarang. Bianca butuh tabungan di masa depan nanti. Terlihat Anelis begitu pasrah. Kenapa mikir sampai situ? Barata merapikan obat Anelis di atas meja.
Soalnya aku gak tahu sampai kapan bisa pertahankan posisi Baginda di perusahaan. Takutnya ada yang maksa aku untuk turun atau sahamku berkurang. Barata mengerti rasa kekhawatiran Annelies. Dulu Baginda pengen Bianca sekolah sampai ke Harvard. Pastinya susah, kan? Perjalanan menuju itu butuh uang yang besar. Aku juga kepikiran ke situ tentang masa depan anakku. Sejam di sana setelah menyapa Bianca, Barata pamit pergi. Dia naik mobil kembali menuju kantor. Sampai di teras, Barata bertemu dengan Sasha. Kamu ke sini duluan. Kayaknya kamu mulai perhatian sama Anne, ya. Sambut Sasha. Lain kali kamu harus tahu. Anne itu banyak kerjaan. Jangan ajakin dia belanja terus, omel Barata. Belanja? Terakhir kali bulan lalu mungkin. Abis dia tahu Baginda selingkuh, Anne gak pernah mau diajak keluar, kilas Sasha. Barata melirik ke berbagai sudut. Syukur pelayan Annelies tak ada di sana. Ditarik lengan kakak iparnya itu ke carport. Beneran, dia gak pergi sama kamu kemarin. Sasha terheran. Aku di rumah. Bahasa gimana? Dia ada di rumah sama kamu. Lah, bukannya dia ngantor, ya. Sasha menjawab dengan wajah polos tanpa merasa curiga atas pertanyaan Barata. Aku pikir kamu ikut waktu Annelies dan Bahasa pergi bareng kemarin. Dan Barata mengeluarkan pancingan pertama. Annelies sama Bahasa pergi bareng. Ini barulah Sasha terlihat terkejut. Kemarin aku lihat mereka berdua ninggalin kantor. Mungkin pulang bareng. Dari jam 3 mungkin. Sekalian nganter pulang Annelies kali, ya. Namanya perhatian sama istri adiknya sendiri. Barata memanasi. Gak, Bahasa pulang malam, kemarin. Sasha menggelengkan kepala. Kamu tahu dia kemana? Tomorrow. Bab 061, Pulpen dan Tujuan. Bahasa pasti kerja ya, Sa. Emang kamu pikir kemana lagi? Dia CEO, banyak hal yang harus dia urus. Mana sekarang dia bolak-balik ke luar negeri, kilah Barata tak ingin langsung menggiring Sasha menuju opini yang sama dengannya. Tentu Barata harus sangat berhati-hati dalam bicara. Salah-salah ketika Sasha tak percaya, dia malah dituduh melakukan fitnah pada kakaknya sendiri. Barata melipat tangan di depan dada, matanya melirik ke arah lain dan membiarkan Sasha bingung sendiri. Sasha mengusap punggung lengan. Jelas sekali wanita itu kini terlihat tak enak hati. Kamu kenapa gak jawab? Di mana kamu lihat mereka berdua? Bahkan suara Sasha agak meninggi. Seperti ada beban besar yang tertahan dan dia sendiri tak tahu berasal dari mana. Barata melirik ke dalam rumah. Menurutku ini bukan tempat yang tepat. Pria itu memberikan kode dengan menyimpan telunjuk di depan bibir. Tentu saja, mata dan telinga pembantu Annelies belum tentu bisa dipercaya. Tarikan napas Sasha begitu berat. Wanita itu menggigit bagian bawah bibir. Tak lama ada mobil yang menepi di carport. Bianca turun dari kendaraan tersebut. Anak itu mengepang rambut dan menggendong tas di belakang tubuh. Tangannya memegang tali tas. Terlihat rambutnya bergerak lucu saat melangkah. Tante, Om, seru anak itu. Dia salami Barata dan Sasha bergantian. Senyumnya terkembang merasa senang karena di rumah akhirnya ada keluarga selain dirinya dan sang ibu. Kamu baru pulang? Sasha bertanya dengan nada angkuh seperti biasa. Memang sudah jadi wataknya saja. Dia lahir dalam keluarga kaya dan menjadi anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya laki-laki. Sudah dipastikan dia sangat dimanja oleh orang tua dan kakaknya. Ini setengah hari. Harusnya sore, Tante. Bianca bingung bagaimana bisa tantenya tak tahu jam keluar sekolah padahal dia dan Bimaya satu sekolah. Bimaya, putra Sasha dan Bahasa hanya berbeda 1 tahun dengan Bianca. Beberapa bulan setelah Bimaya lahir, Annelies mengandung Bianca. Dan sekarang putra Bahasa duduk di kelompok B sedang Bianca di A. Anakku pasti udah pulang. Kalau gitu, aku pamit. Sasha melambaikan tangan. Dia menunjukkan ponsel ke arah Barata, tanda wanita itu akan menghubungi nanti lewat telepon seluler. Mereka memang jangan terlalu banyak mengeluarkan kalimat yang bisa memancing kecurigaan banyak orang. Barata balas lambaian tangan Sasha. Setelah Sasha naik ke dalam mobil dan meninggalkan paman serta ponakan itu, Barata mengalihkan pandangan pada sang ponakan.
Kamu gimana kabarnya? Sehat. Tangan Barata mengusap kening Bianca. Apa yang dilakukan Bianca pada Koyuza dan perilaku Annelies tidak akan bisa menghapus fakta mereka adalah keluarga. Barata tetap punya tanggung jawab pada ponakannya itu. Baik, Om. Tadi aku bikin ini. Bianca menunjukkan hasil karyanya dari styrofoam bekas yang sudah dicat dengan tutup botol bekas. Terlihat bagus dan rapi. Papa Baginda waktu sekolah dulu juga suka banget bikin hasil karya gini. Dia sering pamerin ke teman-temannya. Dia senang banget dapat pujian. Om jadi kangen sama Papa Baginda. Barata gendong Bianca. Dia sangat merasa sedih tahu kenyataan ponakannya ada di posisi dia dulu. Tak ada sosok papa yang akan membawakan dia rapot. Bianca juga sayang papa. Walau papa jahat, Bianca sayang, jawab Bianca dengan polosnya. Memang papa jahat kenapa? Selama ini Barata tidak pernah bertanya dari pandangan Bianca. Dia selalu fokus atas informasi dari Annelies saja. Papa suka marahin mama. Suruh mama pergi dari rumah, jawab Bianca. Kamu juga dimarahin. Bianca menggeleng. Papa sayang Bianca. Papa bilang nanti Bianca di rumah aja sama papa. Mama soalnya gak sayang lagi. Tapi, gak gitu ya, Om. Mama sayang semuanya. Seperti ada sesuatu tersembunyi dari apa yang Baginda katakan pada anaknya. Jadi Baginda yang kecewa dengan Annelies, pikir Barata. Bianca harus sayang sama mama dan papa. Tanpa mereka, Bianca gak akan lahir. Lihat mama dan papa kerja supaya Bianca bisa beli sepatu cantik ini. Bisa naik mobil. Tahu tidak, Koyu dulu senang naik mobil karena gak pernah punya mobil sendiri, nasihat Barata. Karena Koyu miskin anaknya. Koyu anak pembantu, komentar Bianca. Barata tahu itu menyakiti hatinya. Bukan. Koyu itu anaknya Om Barat. Memang Om Barat pembantu. Barata langsung mengalihkan ke hal lain. Langsung Bianca menggeleng. Jadi Koyu saudara Bianca. Betul. Dan saudara harus saling sayang. Setelah itu keduanya saling pamit. Barata pastikan Bianca masuk rumah lebih dulu. Kemudian, barulah dia kembali ke kantor untuk membangun rencana ke depan. Perjalanan panjang bertempur dengan jalanan padat tetap Barata lalui. Dia menyetir mobil sendiri. Ketika ponselnya berdering, lekas Barata angkat. Itu panggilan dari Jalu. Nanti kalau ada orang namanya Fier, lu jelasin semua ke dia. Tenang aja, bisa dipercaya, ungkap Jalu. Makasih banyak Jalu. Aku beneran butuh banget sama bantuan kamu. Gak tahu harus ke siapa lagi, balas Barata. Tenang aja, lu sahabat gue. Anak-anak pasti bakalan bantu apapun masalah lu. Sip. Panggilan berakhir dan Barata kembali berkonsentrasi pada jalanan. Beberapa kali dia harus menekan klakson agar mobil di depan tidak menghalangi. Barata merasa tak sabaran. Untung saja, tak lama dia tiba di kantor. Pak, cari tahu bahasa pergi ke negara mana, pinta Barata melepas jas dan menyampirkan benda itu ke kursi. Jerman, ada acara launching produk baru dari perusahaan utama. Beberapa pengusaha akan ke sana juga, jawab Galuh dengan yakin. Barata duduk di kursinya. Dia mengepalkan kedua tangan. Gak bisa, aku harus cari orang buat mata-matain dia. Apa yang ingin Anda ketahui dari itu semua? Galuh mengeluarkan pertanyaan yang Barata sendiri belum jelas jawabannya. Aku penasaran. Geram juga. Tak tahulah, ada sesuatu besar yang kakakku sembunyikan dan itu mungkin saja akan berakibat padaku dan keluarga juga. Tangan Barata mengambil pulpen. Selembar kertas turut dia simpan di atas meja. Dibuat coretan besar dengan nama Baginda di sana. Kakak keduaku jadi korban. Bahkan dia mendapatkan fitnah yang belum jelas buktinya selain dia meninggal dengan wanita itu. Nyatanya, wanita itu akan menikah. Artinya tidak ada niatan kakakku memilikinya. Kecelakaan orang tuaku 20 tahun lalu pun. Hingga kini apa mungkin hanya kecelakaan. Barata menggaruk kepalanya sendiri dengan pulpen. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Hanya caranya berbeda-beda. Ada yang memang karena penyakit, kelalaian diri atau orang lain, timpal Galuh. Meski hanya ucapan layaknya nasihat, tapi terkesan berisi clue. Dan kalau orang lain ikut campur tangan, bukannya dalam agama pun itu patut dihukum.
Alis Barata naik. Apa yang Anda katakan benar menurut sepengetahuan saya, Pak? Iya, Barata harus mencari hingga ke akar bukti itu. Hanya saja bagaimana? Sudah terlalu banyak langkah yang dia lewatkan. Kayaknya lawan sudah sangat matang dalam membuat rencana. Semangat Barata sedikit mengendor. Kelinci pun begitu saat lomba lari dengan kura-kura. Pada akhirnya kura-kura menang. Galuh mengambil pulpen milik Barata dan mengosongkan pulpen miliknya. Ini jauh lebih bagus untuk menulis. Barata dengan polos mengambil pulpen itu. Saat digoreskan, tak ada tinta yang tercipta. Ini kosong. Tapi Anda tetap ambil. Galuh malah mengajak bermain kata. Aku ambil karena Bapak bilang itu lebih bagus dan kelihatannya juga. Barata tertegun. Kelihatan kemasannya lebih bagus. Kini tangan Barata memukul meja. Aku ngerti, Pak. Aku akan tawarkan pulpen ini ke Bahasa. Kini Galuh tersenyum. Anda tahu Mahabharata. Dalam peperangan akan ada yang dikorbankan. Bukan hanya nyawa bahkan materi dan mental. Tak akan ada yang benar-benar menang. Hanya ada satu paling tidak, kita bisa bertahan. Barata mengangguk. Dia tatap pulpen dari Galuh. Kembali diperas otaknya itu untuk membuat sebuah rencana besar. Bagaimana cara tahu orang berada di belakang kita atau tidak? Ada di belakang pun mungkin saja bisa menyerang. Bahkan tempat paling empuk. So, lebih baik aku gak perlu ngapa-ngapain gitu. Tentu Anda harus melakukan sesuatu dan pasti itu bukan hanya sekadar mengumpulkan pendukung. Kepercayaan datang ketika Anda bisa dipercayai. Galuh mengambil kembali pulpennya. Persis seperti bagaimana saya meyakinkan Anda dengan pulpen ini. Galuh menggerak-gerakkan pulpen dengan jemarinya. Gimana kalau yang pertama Sasha dulu? Dia punya kekuasaan jauh melebihi analis di perusahaan ini. Tentu dukungan dia akan sangat berguna. Dan tentu Bahasa harus berpikir aku juga ada di kubunya. Kadang musuh dalam selimut lebih mengerikan. Setelah banyak membuat skenario film, Barata pulang ke rumah dengan tubuh yang terasa sakit. Di teras, Barata disambut Koyu yang melambaikan tangan sejak mobil Barata baru masuk ke dalam gerbang. Anaknya Papa kenapa belum tidur? Tegur Barata sambil mencium pipi Koyuza gemas. Koyu liatin Papa. Koyu mengambil sesuatu dari saku. Sebuah lipatan kertas berbentuk ember. Ini siapa yang bikin? Barata terlihat begitu kagum. Koyu sendiri. Dari kertas ini, Pak. Lem juga. Gak ajarin siapa-siapa. Uma gak juga. Koyuza tersenyum dengan lebarnya. Anaknya Papa hebat sekali. Rasanya Papa mau kasih hadiah. Apa? Ya. Barata langsung menawarkan sesuatu. Buku binatang masuk surga, Pak. Ada toko buku. Lama Koyu lihat. Anak itu langsung bersemangat mengutarakan keinginan. Tentu. Lusa kita beli, ya. Koyu doain supaya urusan Papa lancar. Biar banyak uang buat Koyu masuk pesantren. Tangan Barata memegang pelan pipi Koyu. Anak itu memeluk Barata erat. Papa, panggil Koyu. Apa, nak? Koyu senang punya Papa. Koyu gak ada Papa, sekarang ada. Koyu disayang banyak juga. Uma gak sendiri, gak capek kerja lagi. Papa sehat, ya. Gak sakit. Koyu mau Papa ada terus, harap anak itu dengan wajah yang masih begitu polos. Papa gak akan pergi lagi, kok. Barata gendong Koyu dalam pangkuan. Gimana sekolah? Besok jadi masuk. Papa temenin. Gak Uma aja, dong. Koyu memainkan dasi Barata. Oke, kalau Papa temenin besoknya bisa sendiri sama Bu Guru, ya. Janji. Kelingking mereka saling bertautan. Iya, Koyu bisa. Oh, this building looks old, guys.